buka hati kami untuk kami mendengarkan firman Allah. Urapi hamba-Mu, urapi semua kami yang hadir pada pagi hari ini, dan kepada setiap telinga yang mendengarkan firman Allah, biarlah sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berbicaralah bagi kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita ada di minggu yang ketiga di bulan Agustus. Besok hari Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini firman Allah akan berbicara tentang tetap bertumbuh di masa sukar. Mari kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian 41 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-57. Kejadian 41 ayat yang ke-53 sampai ayat yang ke-57. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan bacakan firman Allah ini. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-53 sampai 57. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Ayat 57. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang ke-41 adalah di mana Tuhan mengubah kehidupan daripada Yusuf. Yusuf yang dulunya dia menjadi seorang tawanan, kemudian di Kejadian 41 ini, karena Raja Firaun mendapatkan mimpi, Yusuf diubahkan oleh Tuhan. Lewat menafsirkan mimpi daripada Firaun, maka fase dari hidup Yusuf diangkat oleh Tuhan. Kalau saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 41 ayat yang pertama, di situ dikatakan begini: setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ketika Yusuf di pasal 40 di dalam kitab Kejadian, Yusuf mengalami satu keadaan yang sulit dalam hidupnya. Dia ditawan. Kemudian dia menafsirkan mimpi daripada juru minum dan juru roti. Dan pada akhirnya juru minum ini diangkat kembali oleh Raja Firaun. Tetapi saudara-saudara, dalam jangka 2 tahun, Yusuf seakan dilupakan. Tetapi ketika di Kejadian 41, Firaun mendapatkan mimpi. Kemudian pada waktu itu Firaun bermimpi tentang bagaimana ada 7 lembu yang kurus terus memakan 7 lembu yang gemuk. Dan akhirnya ditafsirkan oleh Yusuf. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian tiba di Kejadian pasal 41 ayat yang ke-53,
bagaimana keadaan yang terjadi pada waktu itu. Ketika Yusuf menafsirkan mimpi dan hal itu terjadi. Dan di ayat yang ke-53 dikatakan di Kejadian 41, setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di Mesir, kemudian 54 ayat 54, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Mulai datang satu kesulitan terjadi, seperti mimpi daripada Firaun. Nah, saudara-saudara, terkadang Tuhan berbicara kepada kita lewat mimpi. Dan akhirnya saudara-saudara, terjadilah suatu kelaparan yang hebat. Terjadilah masa-masa yang sukar. Makanya saudara-saudara, firman Allah pagi hari ini berbicara tentang bertumbuh walaupun di masa sukar. Ada kesulitan, tetapi ada pertumbuhan, ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Nah, saudara-saudara, 7 tahun kesukaran itu terjadi di tanah Mesir. Di tengah-tengah kesulitan itu, Yusuf tampil. Nah, dikatakan saudara-saudara di ayat yang ke-55, ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang, pergilah kepada Yusuf. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keadaan yang terjadi pada waktu itu, ada tokoh yang namanya Yusuf menjadi peran penting pada saat masa-masa yang sukar. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kestabilan perekonomian di Mesir itu tidak lepas dari peran daripada Yusuf. Yang akhirnya Firaun berkata, kamu pergi kepada Yusuf. Dan dikatakan pada waktu itu Yusuf akan melakukan, dikatakan ayat yang ke-55, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini tokoh Yusuf, bagaimana dia punya peran yang begitu penting dalam keadaan yang sukar. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat di sini ada 3 hal yang dimiliki oleh Yusuf sehingga ia tetap kuat dan terus bertumbuh, bahkan berbuah di masa-masa sukar. Saudara, keadaan kita hari-hari adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita belajar daripada tokoh yang namanya Yusuf. Dia menjadi suatu peran yang penting pada kehidupan Mesir saat itu. Saya percaya juga kita anak-anak Tuhan, mari kita mempunyai peran penting di dalam kehidupan saat ini. Amin. Supaya muncul dalam kehidupan kita menjadi berkat, sama seperti Yusuf. Dia menjadi berkat di tengah-tengah kesukaran. Ada 3 hal yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Apa yang dimiliki oleh Yusuf? Kita baca di dalam ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 di dalam Kejadian pasal 41, dikatakan begini. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf mengenal dan mengerjakan kehendak Allah. Yusuf mengenal pribadi Allah. Yusuf mengerjakan kehendak Allah di dalam hidupnya. Makanya ketika Firaun berkata, engkau telah mengartikan mimpi. Tetapi Yusuf berkata di ayat yang ke-16, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf hidup dalam pengenalan akan Allah dan mengerjakan kehendak Allah. Yusuf terus mencari Tuhan,
mencari kehendak Allah di dalam hidupnya. Saat dia mengalami masa yang sulit, saat dia dibuang, saat dia mengalami masa yang sukar, dia terus hidup dalam takut akan Tuhan. Yusuf, dia mengerjakan kehendak Allah. Pada waktu dia bersama dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, dia juga pernah bermimpi. Dia bermimpi bahwa mereka itu akan menyembah kepada dia. Dan saudara-saudara menolaknya. Yusuf terus mengenal Tuhan. Dia ingin terus mengenal Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang Tuhan taruh di dalam hidupnya, dia akan terus kerjakan itu, saudara-saudara. Sehingga sekalipun dia mengalami keadaan yang sulit, dia dibuang, dia dijual, dia dijadikan budak, dia percaya bahwa kehendak Allah, rencana Allah ada di dalam hidupnya. Kalau pakai istilah sekarang, saudara-saudara, destiny Allah. Ada kedaulatan Allah. Ada penetapan Allah di dalam hidupnya. Bahwa dia akan menjadi sesuatu yang besar. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yusuf memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Tuhan sudah berjanji bahwa dia akan menjadi seorang yang besar lewat mimpinya. Dan dia terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, saya percaya saudara akan, jemaat Tuhan ini akan diberkati, akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi apakah saudara berjalan terus dalam kehendak Tuhan? Tuhan mau supaya kita terus ada dalam kehendak Tuhan. Sama seperti Yusuf. Dia tidak mengeluh. Dia tahu ada rencana Tuhan di dalam hidupnya. Ketika dia dibuang di sumur yang kering, mungkin dia bertanya, Tuhan, kenapa seperti ini? Tuhan berjanji Tuhan akan mengangkat dia, tetapi kenapa dia ada di dalam posisi seperti ini? Kemudian dia dijadikan budak, dia ditawan. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah yang pertama, mari kita mengerjakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Apa kehendak Allah di dalam hidup saudara? Saudara mungkin bekerja, saudara ada dalam pekerjaan saudara, itu adalah kehendak Allah. Kerjakan segala sesuatu itu dalam takut akan Tuhan. Amin. Kerjakan segala sesuatu apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan percayakan, kerjakan itu dengan takut akan Tuhan. Amin. Kalau saudara kerjakan dengan takut akan Tuhan, percaya ada berkat Tuhan yang akan menyertai. Yusuf ketika dia dibuang, dia mengalami fase-fase dalam hidupnya, saudara-saudara. Dalam lingkungan keluarganya dia tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Kemudian akhirnya dia dibuang ke sumur, kemudian dia dijual, dijadikan budak, kemudian jadi tahanan. Tapi Yusuf percaya bahwa kehendak Allah di dalam hidupnya indah. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat Kejadian 45. Kejadian 45 ayat yang kelima. Kejadian 45 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Ini ketika dia berjumpa dengan saudara-saudaranya ketika dia sudah menjadi pemimpin di tanah Mesir. Ayat yang kelima, Kejadian 45. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat yang ke-8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, saudara-saudara, Yusuf katakan kepada saudara-saudara
saudara-saudaranya bahwa bukan karena mereka, tetapi karena rencana Allah di dalam hidup daripada Yusuf. Saudara, kadangkala kita bertanya-tanya tentang rencana Allah di dalam hidup kita. Kadangkala kita bertanya tentang kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan Tuhan izinkan kita mengalami suatu keadaan yang sulit, keadaan yang susah, bahkan mengalami suatu pergumulan yang berat. Karena di situ ternyata Allah turut bekerja. Amin. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya Roma 8 ayat 28 katakan, tidak tahukah Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kita percaya kalau kita ada dalam rencana Allah. Sama seperti Yusuf ini. Dia katakan dia tidak menyalahkan saudara-saudaranya, tetapi dia tahu bahwa Allah lah ada di dalam hidupnya. Di ayat yang ke-8 dikatakan, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, mari kita mau mengenal Tuhan dan rencana Tuhan, kehendak Allah di dalam hidup kita. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatu ada dalam rencana Tuhan. Mungkin saudara berkata, kalau saudara mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, Tuhan campur tangan di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Saudara, mari hidup dalam rencana Tuhan. Mari hidup dalam kehendak Tuhan. Saya percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan. Saudara akan ditolong oleh Tuhan. Tetapi kalau ketika saudara diizinkan Tuhan mengalami kesulitan, mengalami pergumulan, teruslah berharap kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar. Amin. Kemudian kita lihat lagi satu ayat saudara-saudara di dalam Kejadian 50. Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara-saudara, di Kejadian pasal yang ke-50 ini juga Yusuf juga menghibur saudara-saudaranya. Ternyata saudara-saudara itu merasa bersalah. Mereka menyesal apa yang mereka lakukan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf katakan di ayat yang ke-20, kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Saudara, kadangkala orang mereka-reka yang jahat kepada kita, tetapi ternyata Tuhan mereka-rekanya untuk kebaikan kita. Ada orang yang berbuat jahat kepada kita, tetapi Tuhan memutarbalikkan itu menjadi satu kebaikan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Yusuf, saudara-saudaranya Yusuf itu menyesal apa yang mereka lakukan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf himurkan hati saudara-saudaranya juga dengan perkataan ini. Dikatakan untuk memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada rencana Tuhan yang besar terjadi bagi Yusuf. Maka Yusuf tetap bertahan. Yusuf tetap kuat di dalam Tuhan. Yusuf tetap bertumbuh kuat, bahkan dia berbuah. Karena dia tahu ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya segala sesuatu yang terjadi ada rencana Tuhan semuanya. Hal ini juga terjadi, pasti ada rencana Tuhan semuanya, saudara-saudara. Untuk kita semakin dekat dengan Tuhan, untuk kita, ya makanya kejadian hari-hari ini menjadi pelajaran yang penting bagi seluruh umat manusia. Untuk kita lebih rajin lagi mungkin cuci tangan,
kebiasaan-kebiasaan yang baru kita lakukan. Nah, saudara-saudara, segala sesuatu itu ada dalam rencana Tuhan. Dan kita sebagai orang yang percaya, mari kita hidup dalam rencana Tuhan. Yusuf bisa saja berkata kepada Tuhan, Tuhan, katanya rencana Tuhan bagi saya akan menjadi seorang pemimpin yang besar. Kenapa saya mengalami hal-hal yang sulit? Bisa saja dia mundur, saudara-saudara. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Yusuf sekalipun dia mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, dia tetap mengenal Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tetap berharap kepada Tuhan bahwa ada rencana Tuhan yang indah di dalam hidupnya. Saudara-saudara, mari kita mulai mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Mari kita mulai fokus kembali kepada Allah. Fokus kembali kepada rencana Allah. Bukan fokus kepada rancangan manusia. Biasa kita rancangan manusia, kita maunya begitu cepat, begitu instan. Tetapi kalau kita kembali kepada rencana Allah, kita fokus kepada rencana Allah, ada pertolongan Tuhan yang Tuhan kerjakan. Kita lihat satu contoh, saudara-saudara, orang yang fokus kepada Tuhan. 2 Samuel pasal yang kelima, 2 Samuel pasal yang kelima, 2 Samuel pasal yang kelima, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal yang kelima, ayat 22 sampai 25, dikatakan begini, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memecah di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 25, dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, Daud adalah orang yang fokus kepada Tuhan. Daud tidak fokus kepada masalah yang dia hadapi. Orang Filistin mengepung dia. Bahkan saudara perhatikan ayat yang ke-22, orang Filistin sudah maju dan mereka sudah memencar. Mereka sudah mengelilingi Daud. Tetapi apa yang Daud katakan? Apa yang Daud lakukan? Dia bertanya kepada Tuhan. Daud bukan fokus kepada masalah, tetapi Daud fokus kepada Tuhan. Dia bertanya kepada Tuhan. Dia katakan kepada Tuhan, Tuhan, maju atau bagaimana? Tuhan jawab, majulah. Tetapi ketika Tuhan katakan maju, tetapi ada hal yang Tuhan perintahkan kepada Daud. Buat lingkaran. Kemudian di ayat yang ke-24, ketika ada bunyi, haruslah engkau bertindak cepat. Saudara-saudara, kalau kita mengikuti kehendak dan rencana Tuhan, mungkin lambat, tetapi pasti kalau di dalam Tuhan. Amin. Ikuti rencana Tuhan, ikuti kehendak Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan. Dikatakan firman Allah ketika ada suara berbunyi, bertindak cepat. Dikatakan sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapa lawan kita? Firman Allah katakan tidak ada. Kita akan menjadi seorang pemenang. Mari kita mau mengerti kehendak Allah dengan kita fokus kepada Tuhan. Kita tunduk dan taat pada kehendak Tuhan. Mungkin saudara berkata hari-hari ini saya sudah tunduk, saya sudah taat. Tetapi saudara ada hal-hal yang esensi yang saudara harus perhatikan hari-hari ini. Mari kita mau belajar untuk dengan Tuhan. Saudara-saudara,
Hari-hari ini terjadi kegoncangan yang luar biasa, ya, di seluruh dunia. Tetapi saudara-saudara, biarlah tetapkan iman kita kepada Tuhan. Kita tetap fokus kepada Tuhan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai kita. Nah, saudara-saudara, hal yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf mengenal dan mengerjakan kehendak Allah. Kerjakan kehendak Allah dalam hidup saudara. Apa yang Allah kehendaki, lakukanlah itu. Maka saudara akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, kita lihat Kejadian pasal 41. Kita kembali di dalam Kejadian. Kejadian 41 ayat 34. Kejadian 41 ayat 34 dan ayat sampai ayat yang ke-36. Firman Allah berkata begini, baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara-saudara, ini adalah ide daripada Yusuf. Dia katakan kepada Firaun apa yang harus dilakukan apabila terjadi suatu kelimpahan, kemudian terjadi suatu kelaparan yang hebat. Yang kedua, saudara-saudara, Yusuf adalah pengelola yang baik. Dia memanage dengan baik hidupnya, saudara-saudara. Pertama, hidupnya. Dia mengelola sesuatu dengan baik. Makanya dia katakan di ayat 34 kepada Firaun bahwa Firaun harus melakukan hal seperti ini. Dia itu seorang administrator yang luar biasa. Dia buat segala sesuatu. Dia memanage bagaimana akan terjadi suatu kelimpahan yang besar. Dia atur sedemikian rupa. Dia adalah pengelola yang baik, saudara-saudara. Dia tahu mengelola berkat Tuhan. Nah, ini penting, saudara-saudara. Anak-anak Tuhan, kita harus menjadi pengelola yang baik dengan berkat Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Yusuf, dia mengelola dengan baik. Dia katakan ayat 35, mereka harus mengumpulkan bahan makanan. Terjadi kelimpahan 7 tahun, saudara-saudara. Dia atur sedemikian rupa berkat Allah itu, sehingga ketika masuk ke 7 tahun kelaparan, mereka tidak kelaparan. Saudara-saudara, anak Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita juga harus menjadi pengelola yang baik. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, mari kita kelola berkat Tuhan dengan baik. Sama seperti Yusuf, dalam keadaan kelimpahan dia tidak lupa diri, saudara-saudara. Tetapi dia tahu mengatur berkat-berkat Allah yang ada di dalam hidupnya. Nah, untuk bertumbuh kita harus kelola hidup kita dengan baik. Kalau saudara mau bertumbuh di dalam Tuhan, kelola hidup kita dengan baik. Ada waktunya kita untuk ibadah, ada waktu kita untuk berdoa, ada waktu kita untuk bekerja, ada waktu kita untuk dengan keluarga. Mari kita kelola dengan baik apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Menghargai berkat Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkat yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan itu dikelola dengan baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Makanya saudara-saudara, kelola hidup dengan baik. Rumah tangga, berkat-berkat Allah. Jangan sampai ketika saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mulai lupa dengan
kewajiban saudara kepada Tuhan. Tetapi baiklah kita menempatkan itu. Berkat Tuhan, Tuhan sudah beri. Ini untuk Tuhan, ini untuk keluarga, ini untuk pekerjaan, ini untuk yang lain-lain. Maka saudara-saudara, saya percaya saudara akan terus bertumbuh. Saudara akan terus mengalami satu kelimpahan walaupun mengalami banyak-banyak kesulitan. Sama seperti Yusuf, dia kelola baik. Saudara hargai setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Hargai setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun berkat Tuhan hari ini, syukuri. Amin. Mengucap syukur buat berkat itu. Jangan saudara ketika terima saudara mulai mengeluh. Jangan saudara. Mari kita syukuri Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Apalagi kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita itu berkat yang luar biasa. Makanya saudara bangun pagi, hari-hari ini ucapkan berkat. Saya diberkati Tuhan, saya ditolong Tuhan, saya diberkati Tuhan. Keluarga saya dipulihkan oleh Tuhan, keluarga saya diberkati oleh Tuhan. Maka saudara akan melihat kemuliaan Tuhan, berkat-berkat Allah Tuhan nyatakan bagi kita. Saudara-saudara, yang kedua, jadilah pengelola yang baik. Apa untuk Tuhan, apa untuk kita. Bagaimana kita memanage segala sesuatu dengan baik. Bagaimana waktu kita gunakan sebaik mungkin untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Amin. Haleluya. Terlalu tegangnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya percaya di sini ada orang-orang yang hebat. Saudara-saudara, orang yang hebat. Orang-orang yang bisa mengelola suatu bidang yang Tuhan percayakan kepada saudara. Saudara, lakukanlah itu. Maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Kejadian 41, 46, ayat 46 sampai 49 dikatakan begini. Yusuf berumur 30 tahun. Saudara-saudara, masih muda. 30 tahun. Ketika ia menghadap Firaun Raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari depan Firaun. Lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir. Lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Ayat 49. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Saudara, di usia yang begitu muda, 30 tahun, Tuhan sudah mengangkat Yusuf menjadi wakil raja di tanah Mesir. Tetapi kurun waktu beberapa tahun dia mengalami proses, saudara-saudara. Ada proses yang dia hadapi. Minggu lalu khotbah tentang padang gurun, tentang proses Tuhan. Mari kita hadapi proses Tuhan. Tetapi di dalam proses Tuhan itu ada Tuhan di situ. Ada Tuhan yang menolong kita. Ada tiang awan, ada tiang api, ada mana yang Tuhan berikan, dan ada berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita. Nah, Yusuf yang ketiga ini, saudara-saudara, Yusuf memiliki penguasaan diri. Kenapa dia bisa menguasai diri, saudara-saudara? Tahun banyak kelimpahan, dia bisa saja santai-santai, saudara-saudara, di tahun kelimpahan itu. Tetapi firman Allah katakan dia pergi ke seluruh negeri. Terus dia kumpulkan segala, dikatakan bahan makanan pada tahun ke-7 kelimpahan itu. Dia kumpul semua, saudara. Sehingga di ayat yang ke-49 dikatakan semua tidak terhitung. Yusuf memiliki penguasaan diri. Dia tidak terlena dengan sesuatu yang banyak, saudara-saudara. Karena dia percaya nanti satu saat nanti ini akan terjadi kelaparan. Makanya dia terus bekerja, terus dia bekerja, terus dia mengumpulkan. Karena ada
saatnya akan terjadi kelaparan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yusuf memiliki penguasaan diri. Dia memiliki konsisten. Dia tetap konsisten. Dia tetap kuasai diri. Dia tidak menjadi sombong. Bisa saja saudara-saudara ketika Raja Firaun mengangkat dia mulai sombong. Tetapi dia konsisten dalam hidupnya. Dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan, apa yang Tuhan berikan kepada dia adalah semata-mata berkat Tuhan. Amin. Saudara, jangan sampai kita tidak konsisten dalam hidup ini ketika kita mengikut Tuhan. Dalam keadaan kita diberkati maupun belum diberkati oleh Tuhan, tetaplah konsisten kita di dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai ketika kita mulai susah kita, jangan sampai kita diberkati oleh Tuhan, wah ini eman-eman ya. Akhirnya saudara-saudara tidak konsisten lagi di dalam Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Yusuf memiliki penguasaan diri. Yusuf memiliki konsisten dalam hidupnya. Karena dari awal dia sudah mengasihi Tuhan, sampai pada akhirnya dia juga mengasihi Tuhan. Jangan sampai situasi, keadaan, kondisi membuat saudara mulai ragu kepada Tuhan. Kemudian mulai menyalahkan Tuhan. Oh, bahaya saudara. Kemudian mulai menyalahkan orang lain. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Komitmen penting bagi anak Tuhan saat melakukan firman Allah. Kita butuh komitmen hari-hari ini, saudara, untuk kita melakukan firman Allah. Dalam segala keadaan kita punya komitmen. Makanya orang yang komitmen, dia akan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau tidak konsisten, saudara-saudara, itu akan jatuh bangun. Tapi kalau ketika kita komitmen dengan Tuhan, Tuhan, saya mau memberkati, saya mau melayani Tuhan, lakukan itu, saudara-saudara. Maka pertolongan Tuhan akan nyatakan kepada kita. Nah, saudara-saudara, kuasai diri hari-hari ini. Penguasaan diri itu ada di dalam buah-buah roh. Galatia pasal 5, 22-23, kita tidak usah baca. Tetapi kita menguasai diri. Hari-hari ini saudara-saudara, mari kita menguasai diri. Penguasaan diri. Penting sekali kita sebagai anak-anak Tuhan untuk memiliki hal ini, saudara-saudara. Karena ini adalah buah roh. Karena iblis sedang menghajar kita, saudara. Iblis sedang menggiring anak-anak Tuhan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saudara-saudara, milikilah penguasaan diri. Dengan apa, saudara? Dengan berdoa. Doa itu penting sekali. Doa yang akan memberikan kita kekuatan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Roh Kudus akan memampukan kita menghadapi hidup di masa-masa yang sulit. Masa-masa sulit, mari kita mau bertumbuh sama seperti Yusuf. Pertama, saudara-saudara, sebagai hal yang kita pelajari pada pagi hari ini, firman Allah yang kita ambil pagi hari ini, saya akan tutup dengan hal ini, saudara. Yang pertama, mari kita mengenal rencana Allah di dalam hidup kita. Mari kita mengenal kehendak Allah di dalam hidup kita. Yang kedua, mari kita menjadi pengelola yang baik. Kita mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kita memanage hidup kita. Ada waktu kita untuk berdoa, ada waktu kita untuk bekerja, untuk melayani Tuhan. Manage hidup saudara dengan baik. Dan yang ketiga, saudara, mari kita memiliki penguasaan diri. Kita menguasai diri saat kita diberkati Tuhan, kita kuasai diri. Saat pun kita tidak diberkati Tuhan, terus kita fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau saudara-saudara berkat Tuhan menghanyutkan kita, untuk kita tidak menguasai diri, akhirnya kita terhanyut oleh berkat Tuhan itu. Tetapi biarlah kita terus menguasai diri. Maka saudara-saudara, kita akan menjadi seperti Yusuf. Terus bertumbuh, terus berbuah, walaupun di masa-masa yang sulit. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita pagi hari ini. Mari kita naikkan satu pujian, kemudian kita masuk di dalam doa
Kita naikkan pujian tadi sebelum firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Seperti Engkau begitu mengasihi, Kau Tuhan sanggup menjawab seruan. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya hidup kami adalah rencana-Mu Tuhan. Dan rencana-Mu indah di dalam hidup kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami. Sama seperti Engkau menyertai Yusuf, Engkau juga akan menyertai kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang besar. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saudara mengalami suatu pergumulan, persoalan hari-hari ini,
kepada Yusuf. Dia tahu bahwa ada rencana Allah yang besar di dalam hidupnya. Dia mau mengenal, dia mau menjalani rencana Allah di dalam hidupnya. Bahwa rencana Allah dalam hidupnya luar biasa. Percayalah saudara, ketika saudara mengalami hal-hal yang sukar hari-hari ini, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan tidak